Bukan 5 atau 10, hanya 100% yang dapat disebut terbaik. Dettol Gold baru. Formula barunya yang mutakhir memberi perlindungan 100% lebih baik dibanding sabun lain. Saya hanya percaya bersihnya Dettol. Beginilah suasana pembongkaran yang dilakukan petugas Satpol PP terhadap puluhan gubuk liar yang berdiri di sepanjang Jalan Inspeksi Kalisentiong Senen, Jakarta Pusat. Satu persatu bangunan atau gubuk liar yang masih berdiri di Jalan Inspeksi Kalisentiong Senen, Jakarta Pusat dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Suasana sempat memanas, sejumlah pemilik gubuk liar melancarkan protes saat bangunannya dirobohkan. Menurutnya, petugas Satpol PP tidak mengangkut semua hasil pembongkaran karena sisa dari pembongkaran bisa digunakan oleh pemilik gubuk. Dengan adanya bongkaran ini gimana nih Bu? Saya sih senang, biar ini lingkungannya jadi bersih kan rapi. Tapi memang sebelumnya jalanan ini ada bongkaran, ada bangunan ini terganggu ya Bu? Iya, jadi kotor, jadi kan jalanannya juga jadi sempit. Sementara itu petugas Satpol PP tetap melakukan pembongkaran dan pengangkutan puing sisa pembongkaran ke atas truk. Menurut petugas, keberadaan mereka sudah menyalahi aturan dengan mendirikan bangunan di bahu jalan yang seharusnya digunakan untuk jalan alternatif bagi kendaraan yang ingin melintas dari arah Paseban ke Jalan Pramuka. Memang berdiri di jalan atau gimana sih Bang? Ini mereka memang berdiri di jalan ya, jadi jalan yang lebar dengan adanya bangunan ini menjadi sempit. Karena itu kami bongkar bangunan ini dan nantinya akan kami buat dua alternatif antara penghijauan dan juga jalan nanti diaspal jalan yang perbaiki seperti itu. Walaupun sempat diprotes warga penghuni gubuk liar, namun petugas Satpol PP akhirnya dengan tegas dapat membongkar 26 gubuk liar di Jalan Inspeksi Kalisentiong Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Terima kasih Anda masih bersama kami di ruang kita. Keluarga besar dari Feby tentunya sudah bisa bernapas lega karena pelaku pembunuhan mahasiswa Universitas Gadjah Mada tersebut telah ditangkap oleh aparat kepolisian. Tersangka adalah petugas kebersihan kampus dan pelaku membunuh Feby karena berniat menguasai harta korban. Di balik tewasnya Feby Kurnia, mahasiswi geofisika Universitas Gadjah Mada akhirnya terungkap. Pelaku adalah petugas kebersihan kampus bernama Eko Agus Nugroho. Eko ditangkap polisi pada Selasa petang ketika menuju ke rumahnya. Dari pemeriksaan awal diketahui, pembunuhan terhadap Feby terjadi pada Kamis pagi. Korban yang dikenal rajin mengikuti kuliah datang ke kampus sekitar pukul 6 pagi. Di saat bersamaan pelaku tengah membersihkan kelas. Saat korban memasuki toilet, Eko membuntuti korban dan kemudian menghabisi nyawa Feby di dalam toilet tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, pembunuhan dilatar belakangi masalah ekonomi karena pelaku ingin menguasai harta korban. Beberapa petunjuk yang akhirnya mengarah kepada tersangka yang kita amankan pada hari
Selasa sore kurang lebih jam 5 di dekat rumah yang bersangkutan. Usai melakukan pembunuhan, Eko mengambil 2 buah handphone, 1 unit power bank, dan membawa motor korban. Saat ini pelaku telah berada dalam penahanan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sleman, Putut Karangjati, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi pasca tertangkapnya pembunuhan terhadap salah satu mahasiswi UGM, kita akan bergabung dengan Danita Riyadini langsung dari Yogyakarta. Danita. Pasca ditangkapnya pelaku pembunuhan mahasiswi UGM atas nama Feby Kurnia, saat ini pelaku ataupun tersangka dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terkait dengan motif, memang betul motif awal yang dinyatakan oleh pihak kepolisian adalah motif ekonomi, ingin menguasai harta korban, mengingat ataupun melihat ada sejumlah barang-barang korban yang berhasil diambil oleh pelaku, diantaranya ada handphone, ada power bank, dan barang berharga lain seperti sepeda motor milik korban. Update terkini terkait dengan pengusutan ataupun penyelidikan lebih lanjut kasus pembunuhan Feby Kurnia, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Polisi Prastawahyu sudah bersama saya siang hari ini. Selamat siang Pak Kapolda. Update terkini terkait dengan kasus Feby Kurnia seperti apa? Untuk Feby Kurnia nanti masih kita lakukan pemeriksaan saksi. Jadi banyak beberapa saksi yang kita periksa, mulai yang melihat Feby sore itu, kemudian jika nanti masih diperlukan lagi kita akan lakukan rekonstruksi. Ketika kita melihat bahwa kronologis kejadian, di informasi awal ada seorang saksi bernama Mira, apakah juga polisi segera akan memanggil Mira ketika rekonstruksi dilakukan? Ya, semua akan kita coba hadirkan. Jika tidak, nanti ada perwakilan sesuai dengan ketentuan yang ada, SOP yang ada. Pak Kapolda, pelaku adalah petugas kebersihan. Apakah sudah mengenal antara pelaku dan tersangka ini atau tidak? Sampai saat ini kayaknya belum kena, tidak ada hubungan apa-apa. Cuma memang pelaku menginginkan benda yang ada pada korban, seperti HP, sepeda motor, semuanya memang sudah diikuti dari bawah kalau menurut pengakuan daripada pelaku. Demikian. Selanjutnya untuk proses hukum terhadap tersangka ataupun pelaku ini kan dijerat dengan pasal pembunuhan. Apa kemudian jeratan kasus ataupun pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini, mengingat bahwa ini adalah pembunuhan terhadap mahasiswa yang sudah terjadi beberapa hari sehingga akhirnya bisa ditemukan? Ya, nanti rencananya akan kita kenakan pasal 338, kemudian pasal 365 ayat 3 dan 351 ayat 3. Ancaman hukumannya 15 tahun. Dalam penemuan awal Pak, ada jeratan di leher. Namun ketika ada hasil otopsi sementara, pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Seperti apa Pak? Apa karena kondisi jenazah memang sudah membusuk sehingga dari pemeriksaan luar tidak terlihat adanya kekerasan? Karena kondisi yang membusuk sehingga mungkin agak sulit melihat tanda-tanda kekerasan mungkin ya. Kemarin juga kami dengan dokter banyak berdiskusi. Namun data lengkap, hasil lengkapnya akan kami ambil, dan kami rasa dengan alat bukti dari visum nanti, dari otopsi nanti akan menguatkan kita untuk dalam rangka menjerat pelaku. Pak, ini kan beberapa hari ini ada beberapa kasus di Yogyakarta, namun sudah berhasil diungkap dengan cepat begitu oleh jajaran Polda DIY. Himbauan kepada masyarakat agar kembali tenang karena memang sudah diungkap oleh polisi. Ya, kami berharap kepada warga Yogyakarta jangan resah lagi. Kita alhamdulillah semenjak mulai dari penyeletan, kemudian penembakan, dan sekarang pembunuhan sudah kita ungkap semua dalam waktu 2 minggu ini.
Dan harapan kami sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat, warga masyarakat tidak perlu resah lagi, kegiatan seperti biasa, dan semoga bisa menyatakan bahwa Jogja ini sebagai daerah yang istimewa yang memang patut untuk dikunjungi untuk wisatawan ya. Terima kasih Bapak Kapolda informasinya. Saksi-saksi dan juga rekonstruksi akan segera dilakukan untuk memperkuat data dan mengetahui modus sebenarnya yang dilakukan pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Feby Kurnia. Dan informasi awal adalah motif ekonomi, namun lagi-lagi pihak kepolisian masih akan terus mendalami kasus ini sehingga motif sebenarnya akan segera terungkap. Bayu dan juga Dita. Baik, terima kasih Danita Riyandini melaporkan langsung dari Yogyakarta. Ya, rasanya sangat singkat sekali waktunya pada saat dia memutuskan untuk membunuh korban ya, Baya, hanya karena gara-gara ekonomi Gelap saja. mata begitu biasanya. Betul sekali. Kita ke informasi lainnya.